Halo guys, welcome back to Toy Story Channel karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview dan unboxing Kids Meal yang akhirnya keluar juga mainan barunya. Nah, hampir setahun mungkin ya. Hampir setahun nggak ngeluarin mainan sampai saya lupa. Kids Meal terakhir itu ngeluarin mainan yang apa ya? Saking lamanya loh. Sanrio bukan Sanrio. Aduh, saya sampai lupa beneran. Saking lama banget sumpah. Lama banget. Udah nggak ngeluarin mainan. Oh, yang terakhir itu. Saya ingat. Yang collab dengan Line. Kolaborasi dengan Line. Nah, itu yang terakhir. Oke, ini yang sekarang Upin Ipin. Saya beneran kaget banget. Ternyata Kids Meal ngeluarin mainan Upin dan Ipin. Seperti biasa ada 8 karakter. Jadi ada 8 karakter mainan. Ini ada si Upin. Ini nggak ada keterangannya ya. Upin apa gitu. Oke, ini Upin. Ada Upin juga yang pakai baju detektif biasa ya. Di filmnya sering banget pakai detektif seperti itu. Terus di sini ada si Etam Bayung, si Ehsan, ada si Mail, Jarjit, Susanti, terus ada si Ipin sedang naik kereta seperti ini. Terus ini ada si Ipin juga sedang pakai baju detektif. Oh, kurang siapa ya? Kurang Meme sama si Fizi. Kenapa ya nggak dimasukkan ya? Harusnya kan Upin dan Ipinnya cukup satu aja. Jadi semuanya masuk karakter si Upin dan Ipinnya. Entah kenapa, apakah ada konspirasi nggak mau memasukkan si Meme dan Fizi. Saya tidak tahu ya. Dan langsung saja kita unboxing dan kita lihat gimmicknya. Sepertinya sih gimmicknya ini termasuk gimmick yang simple ya, bukan gimmick yang wah kayak gitu ya. Kalau sepintas saya lihat di gambar belakangnya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Saya ada gunting tidak ya, supaya tidak rusak gitu. Sepertinya tidak ada ya. Sudah, kita buka pelan-pelan. Oke, ini dia si Mail. Jadi gimmicknya tuh hanya seperti ini nih. Ini ada tombol di bagian belakang. Nah, dia cuma ngelirik gini doang. Sesimpel ini loh. Tapi teman-teman bisa lihat, agak sedikit aneh nggak sih? Apa penglihatan saya saja? Mukanya agak aneh, nggak kayak di film kartunnya. Detailnya ya oke lah. Untuk catnya juga cukup rapi, meskipun di bagian sandalnya ada sedikit mispen di sini tuh. Oke, tapi overall untuk sekedar pajangan ya baiklah. Ini dia yang pertama, si Mail, dan tidak bisa berdiri. Nah, oke, bisa. Next kita yang kedua. Ini ada si Susanti, orang Indonesia yang orang tuanya merantau ke Malaysia ceritanya. Ini dia Susanti. Saya suka detail dari celananya karena tidak dibuat polos dan memang ada teksturnya gitu tuh. Nas, keren sih. Terus gimmicknya cuman seperti ini. Kepalanya bisa ongle-ongle kiri kanan. Nah, jadi dia tuh ada seperti tuas di bagian belakang, kita bisa turun naikkan seperti ini, jadi dia gerak. Oke. Jangan bilang nggak bisa berdiri juga. Aduh.
terlalu berat di bagian kepala sih. Walah, aduh, ini harus ditambahkan perekat di bagian bawahnya supaya bisa berdiri. Nggak bisa berdiri guys. Oke, bentar lagi jatuh itu. Lanjut ke karakter yang ketiga, si Jarjit Singh. Kita buka, ini dia si Jarjit. Posenya hampir sama seperti si Susanti, cuman dia pakai satu jari. Ciri khasnya dia. Cara mainnya pun sama seperti Susanti. Nah nih, turun naik seperti ini. Cuman bedanya, kepalanya si Jarjit dia nggak onglek-onglek. Cuman tangannya doang yang begini tuh. Dan saya dari dulu bertanya-tanya, yang di bagian kepalanya ini apa? Teman-teman yang tahu komen di bawah ya. Next, Tambayong, si Ihsan. Oke. Ini dia si Ihsan Tambayong. Untuk baju outernya ada detail seperti ini, ada teksturnya sama seperti celananya si Susanti, jadi tidak polosan seperti itu. Nah, gimmicknya seperti si Mail tadi, kita tekan tuasnya, ada tombolnya di bagian belakang, dan dia cuman gerak seperti ini doang. Semua seperti ini sepertinya ya, tuas-tuasnya, gerak-gerakannya. Nah, cuman tangan kepala kayak gini doang. Oke. Ya. Sisa 4 lagi. Ini dia si Upin dengan kostum detektifnya. Agak sedikit nggak rapi ya bukannya. Oke, ini dia. Tidak ada tombol apapun di sini, cuman di bagian bawah ada seperti kaca pembesar kalau tidak salah ya. Dan ngeluarinnya, oh di sini ada tuas kecil. Agak susah ternyata ngeluarinnya. Ini fungsinya apa ya? Ada yang kotak-kotak. Nih, tuh. Dan ini ada yang kaca pembesar. Oke, saya nggak tahu sih fungsinya yang kotak-kotak ini apa. Dan yang dipegang si Upin pun dia ada efek pembesarnya juga tuh. Dia nggak ada gimmick gerakan-gerakan apapun sih kalau yang ini. Dia yang paling gampang untuk diberdirikan. Oke, lanjut ke karakter Upin yang kedua. Nah, ini yang baru ada gerakan tangan-tangannya juga nih. Ini dia. Oke. Tuasnya sama seperti Susanti tadi juga, sama seperti Jarjit di bagian belakang. Nih. Teman-teman bisa lihat. Kita bisa turun naikkan gini. Dan dia akan gerak tangannya ke atas dan ke bawah seperti ini. Oke. Lanjut karakter Ipin yang pertama. Pakai baju detektif juga seperti si Upin. Dan di sini ada, kita dapat kertas coret-coretan, ada warna merah dan warna hijau sepertinya di bagian dalamnya. Dan kita bisa keluarkan lensa merah di bagian base-nya ini. Oke. Dia pakai kacamata hitam, tapi sayangnya matanya tidak ada. Sayang banget kenapa tidak dibuatkan matanya ya. Meskipun memang pakai kacamata hitam, tapi alangkah lebih baiknya di bagian dalamnya tetap dibuat detail matanya. Minusnya itu sih. Di sini pegang kaca pembesar juga. Terus catnya di bagian dasi
ini agak sedikit bleber ya, kurang detail. Nah, cara mainnya ini kita arahkan kaca yang merah ini tuh, jadi terlihat gambar Upin Ipinnya, meskipun tidak terlalu ngefek sih, mau pakai kaca yang merah ataupun tidak gitu loh. Oke, ya sudahlah ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin menurut saya yang gimmicknya paling beda daripada yang lainnya, ini si Ipin yang kedua atau karakter yang terakhir kita. Dia paling beda sendiri karena dia ada peluncurnya dan dia di atas apa ya, kayak perahu kayu gitu, mainan gitu. Di sini ada kuncinya, detail daun seperti ini. Nah, kita masukkan dan kita lepas seperti ini. Tuh. Yang paling beda gimmicknya ya cuman dia ini, yang jadi favorit ya cuman dia nih. Yang lainnya ya gimmick simple, ciri khas dari KFC ya seperti itu. Dari zaman dahulu kala ya gimmicknya KFC simple kayak gitu. Aduh deh, susah lagi berdirikannya. Nah, kan susah, bikinnya juga susah nanti nih. Oke ya, ini dia untuk 8 karakter Kids Meal Upin dan Ipin. Bagaimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.